Kalau Jokowi memilih mengabaikan koalisinya, itu juga akan mempengaruhi kohesivitas koalisi yang mendukung Jokowi sendiri. Oh ya begini, jadi itu kan Pak Jokowi sebetulnya bisa mulai melobi tokoh-tokoh di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin saya memerintah yang kemudian sangat berlawanan dengan kehendak masyarakat. Oleh karena itu sekarang izinkanlah untuk 5 tahun ke depan, bagaimana kalau kita sekarang ini bisa membuat sesuatu yang pemerintah ini berhasil. Siapa pemerintah itu? Ada PDIP, ada Hanura, ada PKB, ada Nasdem. Mas Kris, saya tadi betul-betul tersentak dan teringat dengan apa yang Anda katakan. Soal janji Jokowi bahwa dia tidak akan tunduk pada siapapun kecuali pada konstitusi dan pada kehendak rakyat. Sekarang kan jawaban terhadap kemelut ini kan mestinya seperti itu saja, bukan? Possibility-nya. Loh, sekarang tidak, bagi saya, bagi Pak Jokowi tidak ada pilihan lain. Ya. Pilihan itu ada 2 menurut saya. Pertama, dia takluk kepada tekanan-tekanan daripada patron-patron politik, sehingga dia ikut saja apa yang dikehendaki mereka. Kedua, dia juga bisa memilih, oke, saya akan bertekad pamit dengan para patron politik. Bapak Ibu, saya tidak bisa lagi mengikuti proses politik yang sudah terlalu banyak saya akomodasi ini. Saya ingat kata JK, Mas. Baru enak, baru happy kalau kita jalan antara apa yang kita pikirkan dan langkah kaki kita itu sama. Benar. Tetapi dalam kasus seperti ini nggak bisa 100% sama, bukan? Betul, tidak bisa. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa prinsip yang harus dipegang Pak Jokowi jelas lebih dahulu. Saya presidennya, saya pemegang mandat konstitusi, dan saya memang sudah dipilih rakyat secara absah. Oleh karena itu saya adalah yang menjadi komandan dan pemimpin daripada pemerintahan sekarang ini. Nah, oleh karena itu sangat-sangat penting adalah bagaimana juga segera pembenahan-pembenahan dilakukan agar agar rakyat kemudian bisa memberikan dukungan yang konkret setelah melihat apa yang dihasilkan itu bermanfaat untuk masyarakat semua, begitu. Terakhir, Mas, saya terganggu oleh 2 visual yang ditayangkan oleh berbagai TV termasuk di Berita 1. Ketika Jokowi 2 atau 3 minggu lalu didukung oleh para relawan dan dilawan oleh para relawan di depan istana. Lalu kemudian ketika di KPK, mereka yang berkumpul di sana juga adalah pendukung Jokowi sendiri sebetulnya. Dan mereka mengharapkan Jokowi dalam kasus seperti ini mengambil tindakan atau keputusan yang tegas. Gitu. Apa nasihat Anda kalau Anda mengatakan itu ke Jokowi untuk menyelesaikan Pak Jokowi selama ini tidak pernah mendapatkan pendidikan di dalam suatu wilayah politik, dalam arti kata menjadi kader politik suatu partai politik sampai tingkat yang cukup tinggi. Modal Bapak adalah bagaimana sebetulnya integriti Bapak dan niat Bapak untuk memajukan rakyat ini. Dan dukungan itu sebenarnya besar sekali. Bapak bisa menang di dalam kompetisi politik yang sangat sengit. Itu tentu sebagian adalah dukungan dari partai-partai, tapi juga sebagian besar dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu Pak Jokowi, kembalilah kepada masyarakat, kepada rakyat. Karena disitulah tempat Bapak besar dan tempat Bapak dipercaya untuk berjuang bersama-sama. Andai kata harus mati bersama rakyat, matilah menjadi pahlawan rakyat. Bukan menjadi antek daripada orang-orang yang berkepentingan sempit. Mas Kris, terima kasih.